Guys, kita lanjut untuk game yang berikutnya guys. Game yang ke-9 ya. Ya, kita lihat bagaimana pertarungan yang akan terjadi antara pasukan dari teman-teman tim Geek melawan pasukan dari tim RRQ ya. Siapakah yang akan memenangkan sebuah game yang dimainkan, dan kita lihat pengambilan karena sebuah purple pun terjadi ya. Oke, dengan memakai Hero Fanny, namun terlihat bahwa seorang Risi pun haruskah berfokus untuk berhadapan dengan seorang Aldeo yang kini sedang mencoba untuk memberikan sebuah platingan tambahan. Clearance dilakukan, mencoba untuk bersiap lakukankah juga sebuah pengambilan ke bagian Ores buff. Apa dengan terlalu jauhnya seorang Kaye di sana yang saat ini sedang mencoba untuk mendapatkan sebuah perlindungan untuk bisa mendapatkan sebuah Ores buff, tapi sebuah first buff pun terjadi. Bolo pun ditumbangkan dan Kaye pun harus terkena sebuah bind Sam. Yang membuat dia pun juga harus ditumbangkan dengan sebuah lompatan dari seorang langsung di game kali ini. Begitu cepat sebuah reaksi yang berhasil dikirimkan oleh pasukan dari tim RRQ untuk bisa membuka sebuah pick up di sana. Low mekanik, mana ada low mekanik ya? Halo Kak Janen, kalau di loading screen title nggak kelihatan itu katanya, emang iya? Dan mencoba berikan lagi satu buff fractal di sana seorang Bolu. Terlihat dalam masalah, harus mencoba untuk kembali pulang, namun seorang Flying Boss masih di bagian atas. Berapa seorang Sensomaru, namun kali ada bantuan dan seorang Bolu yang mulai sekarat, mungkin harus pulang terlebih dahulu ya. Dan pelompatan pun kini juga akan dilakukan seorang Lasso. Digagalkan. Warrior pun juga kini mulai datang. Bisa sebuah pengambilan ke arah sebuah Scarlet Lizard pun kini juga dilakukan dan akan mempersiapkan ya. Terankah untuk bisa membuat pasukan dari tim RRQ mendapatkan sebuah pick up lagi? Apa dengan lompatan yang juga sepertinya kini akan terjadi? Mengenai langsung, nggak ada bantuan. Flying Boss langsung ditumbangkan. Sensomaru berhasil memberikan sebuah pukulan. Seorang Bolo pun yang juga mulai datang, gagal memberikan sebuah bantuan. Di saat di area bawah kita lihat seorang Aldeo pun juga sedang mencoba kabur, tapi dengan darah sekaratnya Kaye sebenarnya akan mencoba untuk semua momen untuk bisa memberikan sebuah pick off yang pertama ya. Kaye akhirnya berhasil untuk melakukan sebuah pick off, dan kita lihat sebuah purple buff pun saat ini masih diambil oleh seorang Tuanir yang berhasil mengunci sebuah purple buff dari pasukan teman-teman tim Geek. Dan kita tahu ya bahwa sebuah purple yang berhasil diambil untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ ini sangat-sangat berpengaruh besar untuk seorang Kaye. Meskipun langsung mencoba move on langsung ke arah sebuah turtle yang juga kini akan mencuri dapat, tapi harus kembali pulang. Di saat pertarungan di bagian bawah pun juga saat ini sedang dimainkan. Seorang Aldeo mencoba untuk mempersiapkan pertarungannya berhadap seorang Rixin yang masih berfokus untuk bisa memainkan sebuah platingan di bagian bawah dan akan mempersiapkan sebuah Fatal Guardian untuk bisa langsung mendapatkan sebuah turtle, tapi gagal terjadi. Pengambilan ke arah turtle-nya malah berhasil didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ dengan satu revolution yang terjadi. Bahkan mencoba memenangkan sebuah serangannya. Seorang Aldian pun juga harus malah berhasil untuk memberikan sebuah pick up di sana dan masih ingin lebih dan mencoba untuk juga bertahan dari seorang Lasso yang juga mencoba untuk menyerang, dan lompatan pun berhasil membuat Lasso pun memberikan tumbangan. Walaupun juga kini mulai datang mencoba memberikan sebuah sontekan yang membuat dirinya pun berhasil memberikan lagi sebuah pick off tambahan luar biasa. Pertarungan yang tidak kunjung henti dari kedua tim, namun sayang sekali ada satu buah pick off tambahan lagi yang terjadi. Kaye benar-benar menjadi pemain yang kesulitan untuk bisa berkembang di match kali ini. Apa dengan keuntungan yang udah berhasil terjadi dari pasukan tim RRQ, dan kita lihat permainan di win bawah. Ini juga mulai masih terjadi, seorang Rixin harus menahan sebuah base-nya untuk nggak bisa dihancurkan, tapi di bagian lain ada satu lompatan yang juga kini kembali terconnect. Bersama dengan satu Bateres Riven mencoba menyerang, dan Killing Spirit pun berhasil terconnect, dan satu buah ke bagian turtle pun juga saat ini mencoba dibuat berhasil didapat oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ untuk bisa membuka sebuah pengambilan, tapi Avatar Roll Guardian mencoba untuk membuat pasukan dari tim Geek pun kesulitan, tapi real world manipulation masih juga terjadi. Bahkan mencoba untuk pulang ke belakang lagi, namun sayang sekali sebuah pick up pun terjadi bersama dengan seorang Bolo juga mencuri dikejar. Apakah akan berhasil diamankan, dan Electro Final Blow langsung menyambut bersama dengan satu buah Petrify Gaming, tapi satu Ranapati gagal dimanfaatkan dengan baik di game kali ini ya. Menurut kalian gimana guys dengan pressure yang terus terjadi, dan pasukan dari tim RRQ pun bisa dibilang kesulitan banget untuk bisa membuat pasukan dari tim Geek kali ini ya sulit untuk bisa mendapatkan sebuah buff-nya. Benar-benar sulit banget untuk bisa berkembang dari segi permainan, dan apalagi dengan satu objektif tambahan yang juga saat ini sedang mencoba dimainkan. Tapi Bolo mencoba untuk juga memaksimalkan lagi dengan satu boss Sekega, tapi Blazilo pun juga sedang dimainkan. Sensomaru pun mencoba untuk menerima sebuah bantuan, tapi dengan satu Bateres Riven yang berhasil terconnect, tapi Fatal Guardian berhasil juga terjadi, dan sayang sekali Sensomaru pun harus tereliminasi. Pick up tambahan pun kembali terjadi bersama dengan satu buah turtle yang juga kini akan mencoba didapatkan. Halo Bang MG,
mencoba untuk membuka sebuah kabilan turtle untuk yang sekarang. Tapi satu Crimson Beacon pun dimainkan, meskipun seorang Lin pun juga harus malah diamankan. Terlalu mencoba untuk depan di saat memang sebuah bantuan dari pasukan tim RRQ masih sangat solid untuk bisa membuka sebuah pick off taman di sana, bahkan dengan mencoba memberikan penjagaan ke seorang Fly yang juga kini sedang mencoba untuk melakukan sebuah pengambil karena buff. Yobina Ace sudah berhasil diambil seorang Lasso juga dan akan bisa menahan lagi sebuah physical damage yang mungkin akan dikeluarkan oleh pasukan dari tim Geek ya. Nah, saat ini akan mencoba untuk memberikan lagi satu buah pressure-nya di depan sana, tapi seorang Tuan Yer mendapatkan sebuah turtle-nya. Dapatkan dengan sangat mudah, tapi Bolo pun juga harus mencoba pulang ke arah belakang sana di sebuah persiapan karena sebuah purple pun juga harus bisa dipersiapkan. Tapi Fatal Guardian pun kembali berhasil dilakukan, tapi Blessing Dot pun saat ini sedang dimainkan. Sensomaru mencoba menekan ke seorang Rixin yang harus sepertinya berhasil pulang ke arah belakang. Lompatan masih terjadi, namun kali ini mencoba memberikan sebuah targeting ke arah serang Fly In Boost yang mungkin bisa terjadi lagi sebelum eliminasi. Apa dengan satu buah fractal yang juga terjadi, menekan langsung ke arah tengah dengan satu buah turret yang mungkin bisa didapatkan. Tapi pertarungan pun dimulai dengan satu buah second angle tambahan. Tapi Rexim pun gagal memberikan bantuan, membuat Bolo pun harus sia-sia tumbang di bagian depan, dan ini jadi semua masalah. Karena masih cukup banyaknya pasukan dari tim Geek untuk bisa mengejar. Tapi apalagi anehnya seorang Tuan Yer, ini juga berhasil membuka satu buah Fractal Lin. Wah, harus malah juga ditumbangkan di match kali ini. Flying Boss pun mencoba untuk memainkan satu split juga, dan Tuan Yer pun mencoba untuk menyambut ciluk pak. Seorang Flying Boss mencoba untuk kabur, tapi Blessing Duet pun juga masih terconnect, dan Sensomaru mendapatkan lagi sebuah pick up. Bersama dengan satu buff Injustice yang juga ternyata berhasil diaktifkan, Sensomaru berhasil membuka lagi sebuah pick up di sana yang akan mempersiapkan sebuah kabinet harus bos Scarlet Lizard yang sepertinya berhasil kali dapat gol di dirinya. Wah guys, pengen ngumpet tapi Fly In Burst malah harus ketahuan, yang membuat dirinya pun juga gagal bertahan. Dan kita lihat pertahanan dari pasukan tim Geek juga saat ini harus tentunya diperbaiki ya, karena mereka di game kali ini benar-benar kesulitan juga untuk bisa ngambil dari segi team fight-nya ya, dengan gold yang masih kurang dan level yang juga masih harus mencoba dikejar. Bolu mencoba untuk memberikan satu buah Psychic Eagle, meskipun dengan ada Fatal Guardian, kali ini seorang Rixin pun gagal memberikan sebuah follow up dengan baik. Mencoba untuk mencari sebuah tumbangan lagi di saat sebuah Terrace Revenge pun terjadi, tapi ini Passion mulai juga dilakukan. Tapi Blazing Duet, lihat seorang Sensomaru sedang mencoba dilakukan, dan membuat seorang Alien pun ditumbangkan dengan satu buah Fractal tambahan Tuan Yer, bahkan mencoba melakukan sebuah pengambilan kelima dari Little Wonder. Wah, mencoba mendapatkan sebuah Little Wonder, dan lompatan pun masih terkonek. Rixin pun mencoba dikejar, tapi satu buah Revitalize akankah mencuri gunakan, tapi nggak cukup kuat ternyata bisa bertahan. Tuan Yer pun diamankan, turtle-nya pun cukup free. Siapa yang akan mencoba untuk ambil untuk dari segi turtle-nya dikembangkan, tapi seorang Kaya pun terlalu memaksakan dari segi serangan di arah samping. Wah, dan menurut gue sih memang sayang banget tadi momentumnya hilang ya. Apa dengan masih berlanjutnya pertempuran yang kini juga dilakukan, dan reward population tadi sedang mencoba diberikan, tapi gagal kalau memberikan sebuah serangannya ke arah seorang YV di sana yang masih dalam perlindungan begitu kuat dari teman-teman tim RRQ yang lain. Dan kalau kita lihat dari segi permainannya, ini mereka udah cukup baik dengan berhasilnya juga memberikan tumbangan lagi ke arah 3 orang pemain ya. Bersama dengan satu buah pengancaran turret yang juga sepertinya kini akan kembali terjadi, Sensomaru bergerak langsung ke area top lane, lakukan sebuah platingan tambahan, dan akan berfokus untuk bisa memainkan sebuah turret untuk bisa dihancurkan. Tapi Kaye berhasil mendapatkan sebuah rest buff, langsung mencoba mengarahkan sebuah damage ke arah sebuah purple buff, tapi ada penjagaan Tuan Yer. Kita sedang mencoba untuk mengambil satu buah purple, dan lompatan pun terjadi, tapi Lasso gagal untuk bisa mendapatkan seorang pemain. Tapi pengejaran karena seorang bola pun juga terjadi, dibantu dengan satu buah bensin dari seorang Sensomaru. Ikut lagi dalam pertarungan. Battle Era Impact pun juga berhasil dikeluarkan, tapi seorang Risa pun gagal untuk bisa memberikan sebuah penjagaan di saat satu buah objektif di bagian atas pun juga kembali dapatkan, dan mencoba untuk menyerang dengan bantuan seorang Aldeo. Kita malah berhasil memberikan sebuah double kill. Lucky Potri pun juga sepertinya akan terjadi. Seorang Rixin yang mungkin bisa ditumbangkan, tapi seorang Fly In Boss menjadi penyelamat seperti untuk seorang Rixin berhasil pulang ke area belakang kembali. Gatot katanya kolam ngeselin banget, lebih tepatnya XP kolam juga nyebelin katanya. Iya kah kolamnya kah? Wah, itu kolam susu teman-teman ya. Ini si Rixin beberapa kali tadi dapat momen ya, cuman masalahnya adalah
Kalau kita lihat dari segi levelnya udah cukup berbeda ya. Apa dengan masih masuknya seorang Aldi untuk bisa memberikan tumbangan, tapi Yusukeon harus juga ditumbangkan. Dan Blazing Dot pun kembali mencoba untuk menjadikan sebuah pertarungan untuk seorang Sensomaru berhasil masuk ke dalam, tapi gagal dimanfaatkan. Harus kembali pulang. Apa dengan sebuah recovery dengan Lord yang bentar lagi bakal muncul, akan menjadi sebuah inisiasi yang cukup bagus jika pasukan dari tim Hierarchy malah berhasil mendapatkan sebuah Lordnya di game kali ini ya. Belum lagi kalau kita lihat dari pasukan tim Geek pun masih harus menyimbangkan terlebih dahulu ya. Dari segi team fight-nya, gimana caranya mereka bisa melakukan sebuah team fight dengan lebih aman. Penjagaan karena sebuah purple buff pun juga harus dilakukan. Bolu seperti juga harus kembali kesulitan mencoba untuk pulang. Di saat satu bot RS pun berhasil dikirimkan. Elian pun ditumbangkan bersama sebuah Fatal Guardian yang juga kini akan mencoba untuk memberikan sebuah inflasi lagi. Tapi apakah cukup kuat untuk bisa memberikan sebuah tumbangan? Di saat seorang Flay Inbus pun mencoba datang dan ibu pressure pun juga berhasil terjadi. Namun Sensomaru mau mencoba ikut dalam pertarungan lagi, mencoba memberikan satu Blazing Duatnya. Blazing Duat from Sensomaru, dan kita lihat dua pemain dari pasukan teman-teman tim Geek pun terminasi dengan sebuah triple kill from Aldeu di sana. Luar biasa, bakal mencoba untuk membuka satu maniak, berhasil dilakukan karena sedang fly-in balls yang ternyata cukup sigma untuk bisa bertahan di sana. Masih dengan pertahanan yang kuat, dan kita lihat fly-in balls tentu harus lebih tenang di match kali ini karena semakin kepresernya pasukan dari tim Geek akan membuat mereka cukup panik, dan ini akan menjadi sebuah solusi yang cukup bagus untuk pasukan dari tim Hierarchy bisa mendapatkan sebuah momen tersebut sehingga akhirnya berhasil untuk mereka masuk ke bagian dalam, lebih dalam ya, dengan sebuah turret-turret ataupun nantinya sebuah objektif-objektif yang bisa untuk mereka dapatkan ya. Rame alhamdulillah rame guys, buset guys, rame banget ya. Bisa nih match 11 katanya. Mohon maaf guys, aku sampai 10 aja guys hari ini guys. Kalian tahu kan kalau aku biasa live pagi. Kadang kalau sampai 10 berarti aku pengen pergi guys. Aku udah mau pergi guys. Tapi besok tetap live kok. Besok tetap live guys. Mencoba memulai lagi sebuah pertarungan dalam lompatan sang lasso di bagian depan. Tapi ada satu buah penyerangan tambahan yang juga kini akan dilakukan ke serang bola yang juga harus terkena satu buah reward manipulation kah. Dan kita lihat objektif tambahan di bagian tengah pun juga berhasil dilakukan, dan bahkan dua orang pemain dari pasukan teman-teman tim Geek pun juga harus malah tertumbangkan. Menyisakan 3 orang pemain. Bayonetta Respon bisa dikeluarkan lagi tapi gagal terkonek. Namun dengan sebuah kuntungan Lordnya ini juga sepertinya akan diambil alih ya. Mau malam Seninan, iya kemarin mau malam Mingguan nggak bisa bejir. Mama Alvaro welcome, besok live-nya pagi lagi gitu katanya. Besok mau live pagi kah? Kayaknya besok aku ada nian deh. Ada caster final deh guys. Orangnya tiba-tiba bayar guys, jadinya harus live-in bro. Ada kosong nggak katanya? Udah full guys, sampai 10 guys. Alhamdulillah teman-teman ya. Kita dengan masih mencoba untuk memberikan sebuah platingan. Fokusnya kita lihat ke arah sebuah turret yang ada di tengah. Base-nya akan mencoba dihancurkan di saat sebuah tembakan masih dilakukan ke seorang Rixin yang mungkin bisa ditumbangkan. Tapi Fanny-nya lihat masih dengan sebuah fleksibilitas yang begitu kuat. Dibantu dengan satu intersect yang berhasil juga terkonek. Lordnya pun kali ini akan mencoba untuk dibawa oleh pasukan dari Hierarchy, dan akankah kemenangan kini akan terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim Geek di match kali. Dan di saat itu juga ada satu buah pertahanan yang juga harus kembali dilakukan lagi, mencoba memberikan sebuah defense untuk di game yang kali ini bersama dengan 2 pemain tambahan. Namun ada satu buah Blazing Dot yang kembali dilakukan seorang Sensomaru mencoba menekan dengan Battle Error Impact juga berhasil pula ke belakang. Namun penyerangan di area tengah pun masih sulit untuk dilakukan. Gak memaksakan, kadang sesuatu yang memaksakan gak baik untuk kesehatan ya. Apalagi memasakkan dia yang ternyata sudah bahagia dengan orang barunya. Maksudnya jangan ya dek ya. Besok kayaknya jam 9-an aku harus ada apa? Caster untuk grand final guys. Jadinya kemungkinan antara mungkin pagi lagi atau siang mungkin guys. Nah kita lihat dari teman-teman tim Hierarchy akan mencoba untuk memberikan satu bola lompatan lagi. Nyerangkan langsung ke arah seorang Rixin yang saat ini sedang mencoba memberikan sebuah platingan tambahan. Bahkan mencoba untuk mengejar seorang Aldo yang ternyata juga masih mencoba memancing di bagian depan sana. Terus mencoba untuk mengeluarkan beberapa skill tambahan untuk pasukan dari teman-teman tim Geek yang kali ini
juga akan mencoba untuk memberikan sebuah defense lebih untuk di game yang kali ini. Dan masih dengan harus melakukan sebuah clearance lagi, tapi lompatan pun terjadi. Lato mencoba untuk balik ke arah belakang kembali bersama dengan satu buah clearance yang juga harus dilakukan. Tapi Bolo pun juga harus mencoba untuk bertahan lagi dan lagi, mencoba untuk menahan serangan yang ada karena tentunya pasukan dari tim Hierarchy punya sebuah kesempatan juga ya. Dengan Lord yang bentar lagi juga bakal muncul, tapi pertarungan masih belum mencoba untuk mereka lakukan karena mereka juga kayaknya takut ya. Kalau misalnya mereka melakukan sebuah serangan yang terlalu gegabah ya, ini bisa ngebuat Lordnya mungkin malah bisa diambil alih oleh pasukan dari teman-teman tim Geek di sana ya. Dan sedang mencoba memberikan sebuah platingan lagi seorang Kaye. Namun lihat bahwa dengan satu lompatan Lato jauh dekat niatnya, namun dengan seorang Tanta yang juga masih ada di area belakang mencoba untuk berfokus lagi memberikan sebuah platingan. Reload manipulation beberapa kali tadi cukup juga menekan untuk pasukan dari tim Geek agar bisa berhasil untuk diamankan. Namun kita lihat lompatan mungkin ini berhasil terkonek dengan ada bantuan satu buah Avatar Guardian, tapi malah membuat seorang Rixin pun gagal untuk bisa pulang. Tumbangan pun terjadi lagi. Dan sayang sekali dengan satu lompatan juga berhasil terjadi. Menang langsung seorang Bolo dan Blazing pun terjadi. Sensomaru berhasil untuk melakukan sebuah double kill, tapi sayang sekali seorang Kaye pun juga berhasil membuka sebuah double kill. Bahkan Lucky Putri pun juga akan dilakukan. Kalau serang Tandra yang mungkin bisa diamankan, tapi gagal dilakukan. Kasar pun berhasil memberikan sebuah perlindungan yang memaksakan pasukan dari tim Geek pun kini mencoba untuk fokus karena seorang Kaye yang sepertinya juga harus bolak-balik kembali untuk bisa memberikan sebuah penyerangannya. Dan satu cutthroat pun mulai terjadi bersama dengan seorang Tuan Yer yang juga harus terkena sebuah mega kill untuk di match yang kali ini guys. Benar-benar Kaye bekerja keras mencoba untuk mendapatkan sebuah point kill, dan dengan tumbangnya seorang Tuan Yer ini bisa jadi masalah karena memang dengan harus ada penungguan yang harus mereka lakukan, sehingga Lord mungkin bisa menjadi sebuah pengambilan yang teman-teman dari Geek bisa lakukan ya. Apakah Lord akan diambil? Itu dia jadi masalahnya guys. Dan kita lihat pertarungan pun juga masih dimulai. Apa dengan seorang Kaye juga saat ini sedang mencoba mendapatkan sebuah point kill, dan Blazing pun masih dilakukan, tapi dengan tarikan seorang Lin mendapatkan momen juga untuk bisa membuka sebuah pick up lain. Dan lompatan pun juga saat ini sedang dilakukan seorang Lasso mencoba mengenai seorang Lin yang juga harus kembali mundur mencoba selamat, tapi Electro Final Blow pun sedang mencoba lepaskan bersama dengan seorang Lin yang juga sedang mencoba mengaktifkan satu Winter Crown untuk bisa selamat. Crimson Beacon pun gagal untuk bisa membuat dia pun pulang bersama dengan satu buah penyerangan tambahan yang juga kira akan mencoba diberikan ke arah seorang Alde yang mungkin bisa diamankan bersama Lasso yang juga masih ada di sana. Avatar of Guardian tentunya kembali dilakukan oleh seorang Rixin yang terlalu memaksakan serangannya dan bahkan membuat seorang Rixin pun harus hilang begitu saja, dan ini jadi sebuah bencana. Lagi dan lagi Lord cukup terbuka untuk bisa diambil. Apakah akan mencoba didapatkan oleh pasukan dari tim Hierarchy ya? Bisa pelatihan pun juga masih dimainkan di bagian tengah. Kita lihat sebuah clearance pun masih dilakukan oleh seorang Aldio di sana, yang kini juga akan mencoba untuk mendapatkan juga bantuan dari seorang Tanta dan juga seorang Lasso. Mulai mencoba bergerak dengan mencoba memberikan sebuah efek zoning karena Lordnya di game yang kali ini ya. Ikut masih penutupan full gaze Bang Kaino, paling besok ya Bang Kaino ya. Satu slotnya ya. Saya full gaze di game 10 udah last aku guys, dan udah full. Mencoba untuk memberikan lagi sebuah serangan. Kaye masih mencoba untuk melakukan sebuah pertahanan. Balik pulang ke belakang di saat harus menerima sebuah pertarungan dengan Lord yang tentunya bakal bisa dibawa oleh pasukan dari teman-teman tim Hierarchy tentunya. Akan menjadi Lord yang akan berjalan dari tengah dan akan menjadi sebuah keuntungankah yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Hierarchy untuk bisa mengamankan sebuah matchnya di game yang kali ini ya. Mencoba memberikan sebuah pertahanan lagi, tapi lihat bahwa seorang Lasso pun juga sepertinya akan mencoba memberikan sebuah follow up dengan satu lompatan yang mungkin nanti bisa terjadi. Sayang sekali, kita lihat seorang Kaye pun mencoba untuk mundur lagi. Reload manipulation mencoba mengganggu sebuah movement yang akan dilakukan oleh pasukan dari tim Geek. Namun ternyata juga nggak mudah untuk bisa mereka bertahan dengan pemain-pemain yang harus hilang. Dan Immortality pun juga langsung didapatkan, dan double kill pun dilakukan. Fly gagal bisa menahan, masih bisa berhasil membuka sebuah double kill, tapi pasukan dari Hierarchy pun langsung mendapatkan sebuah base-nya, dan kemenangan pun berhasil untuk malah terjadi.
Dan memang terjadi dari pasukan teman-teman hierarki dan membuat pasukan dari tim Geek pun harus malah berhasil dikalahkan di match yang kali ini begitu luar biasa. Permainan dari pasukan tim hierarki di match yang sekarang ya. Slotnya bisa disimpan sampai besok. Bisa Bang Keanu. Soalnya tadi udah full Bang Keanu. Sorry ya Bang Keanu ya. Ya, ada MVP yang berhasil dilakukan oleh seorang Lasso ya, menjadi Ciro-Ciro terkuat ya di muka bumi guys, dengan 22 assist dan hanya tumbang 1 kali aja, berhasil mendapatkan 6 kali. Ini pick off juga didapetin ternyata ya, dibantu dengan sang Aldeo, Wanyar dan juga Son Somero bermain dengan sangat baik, dan Tanta juga harus mendapatkan sebuah silver ya di game kali ini ya, dengan adanya 2 gold yang juga berhasil didapatkan seorang Kai dan juga seorang Bolu, dan MVP terjadi ke arah seorang Rixin. 1 silver dan 1 coklat juga harus terjadi ke arah seorang Alien di game kali ini ya. Wah, benar-benar kesulitan juga untuk bisa berhadapan dengan seorang Tanta yang sebenarnya juga nggak cukup kuat sih guys. Cuman emang tadi beberapa kali ya menjadi tempat di mana seorang LJN mungkin banyak ditumbangkan oleh seorang Sensomaru dan juga seorang Tuanir ya. Apalagi dengan lompatan-lompatan dari seorang Lasso yang memang cukup banyak juga untuk mendapatkan asisnya dengan 22 asis guys. Waduh, dan gamenya diselesaikan dengan waktu 19 menit, dan kita akan lanjut untuk game yang berikutnya guys. Game terakhir yang kita akan lihat bagaimana pertarungan yang akan dilakukan oleh kedua tim, dan let's go guys. Masuk ke game yang ke-10 ya. Bisa gawe kata Bang Yarok, semangat Bang Yarok. Berapa menit lagi katanya? Aku nggak bisa nian guys. Ini masih nunggu guys. Ditunggu ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen lihat replaynya ya. Oke ya, kita lanjut untuk game yang berikutnya guys. Game yang ke-10 ya.